Kendit, aku datang. Kakang Keroda Muka. Jangan bicara apa-apa, Kakang. Susu kambing dulu, supaya badan tetap segar dan awet muda. Aku mau bantuanmu. Kamu ingat Empu Ranubaya? Satu yang tak pernah bisa kulupakan seumur hidup adalah perbuatan Ranubaya kepadaku. Kaki ini tidak bisa sembuh karena perbuatannya. Memangnya dia masih hidup, Kakang? Muridnya, si pemabuk Ranubaya itu sudah mampus di tanah kita Nagari. Kenapa muridnya? Dia telah membunuh 4 orang muridku. Jadi... Kita harus cepat hubungi Kakang Jaran Bangor. Ini kesempatan untuk menghabisi keturunan terakhir dari murid Empu Gandring. Dia bersama wanita yang bernama Nyai Paricara. Kedua orang itu ternyata buronan yang dicari-cari Patih Halayuda. Untuk itu, kita dijanjikan akan diangkat sebagai Surantani. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Kendit. Sebagai keturunan murid Kebo Ijo, kita harus membalas kutuk pasum Empu Gandring yang menyebabkan tewasnya eyang guru kita dengan membunuh cucu muridnya. Kamu tidak usah mikir. Apa janji Gusti Patih itu bisa dipercaya? Yang menghubungiku seorang rake. Mana mungkin murid seorang priagung bisa bohong? Sabar, Kamandano. Rakhian Empu. Seharian penuh aku menunggumu. Dari mana Empu tahu tempat ini? Keponakanmu. Ini yang namanya Maisin. Oh, benar, Rake. Mei, ini Empu Wahana. Rakhian Tumenggung di Majapahit. Sebelum disingkirkan. Rake? Dia telah memecatku. Juga Empu Sasi dan Empu Elam. Halayuda. Siapa lagi? Saya melihat sepertinya negeri ini tidak pernah berhenti dari berbagai persoalan. Terus terang, saya tidak mengerti apakah para pemimpin di sini tidak pernah memiliki cita-cita untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Kenyataannya memang seperti itu. Sejak lepasnya Majapahit dari kekuasaan gelang-gelang dan menjadi negeri bebas, tidak habis-habisnya didera oleh pemberontakan demi pemberontakan. Tapi sebenarnya, semua itu berpangkal dari segelintir manusia berhati tamak dan dengki. Kenapa tidak ditindak, Empu? Manusia satu itu lebih licik dari Denawa. Tipu daya dan fitnahnya sangat halus. Kamu tahu, Kamandanu, Rasemi dan Lasem berontak. Yang saya khawatirkan, akhirnya terjadi. Pertentangan antara anggota Dharma Putra dengan Halayuda memang sudah kita lihat. Tapi semula, saya tidak yakin akan berakhir seperti ini. Kamu masih tetap tidak akan berpihak, Kamandanu? Saya mau mencoba untuk meminta petunjuk kepada Sang Pencipta Semesta. Mungkin saya harus melakukan semedi, Rake. Pikirkan negeri ini, Kamandanu. Majapahit tidak boleh hancur oleh kebusukan Halayuda. Bagaimana kalau Bopo Kamandanu dan Bibi Mesin pulang? Mereka pasti bingung mencari kita. Ayu sudah bikin surat, Nada. Nanti kalau Bopo datang, terus baca surat, Bopo pasti akan menyusul kita ke Pasuruan 1. Memangnya kakak Ayu tidak betah tinggal di pertapaan Bopo? Di sana sepi, takut ada macan. Kan ada Nada. Macan juga takut sama Nada.
Memangnya Kakak Ayu tahu jalan ke Pasuruan 1? Kita bisa tanya kalau sudah ketemu desa. Di pinggir hutan ini pasti ada desa. Sebaiknya urungkan niatmu, Kuti. Sangat tidak lazim seorang tanda mau merebut kekuasaan rajanya. Akan berhasil. Sebelum peristiwa penculikan, anak Nyai Paricara tinggal di sini bersama ibunya. Mungkin Gusti Arya Kamandanu takut kalau Nini Ayu diculik lagi. Lalu dibawa pergi jauh bersama Nyai Paricara. Kira-kira kemana ya? Dulu Gusti Kamandanu pernah bicara pada saya bahwa beliau membangun tempat untuk semedi di kaki Gunung Semeru sebelah selatan. Dekat Gunung Brahma? Jauh sekali. Saya yakin dibawa ke sana bersama Jambu Nada. Jambu Nada? Siapa dia, Nyai? Putra Den Kamandanu dengan Sakawuni. Jangir! Huh? Paman Wali Kadep! Betul, Ayu Andira. Iya. Duh, Jambu Nada. Jangir! Ayu! Ayu, kamu semakin cantik aja. Jangan ngeledek kamu, sudah 4 hari aku belum mandi. Ayu. Paman, aduh Paman, Ayu kangen sekali pada Paman. Jadi, iya, saya juga baru tahu. Ternyata Pangeran Cakradara sudah dipertunangkan dengan Putri Majapahit. 2 kali Putri Majapahit itu mengambil yang saya cintai. Dulu dia merebut golek kayu mandana pemberian Biung Raga Runting. Sekarang dia mengambil Kakang Cakradara. Mudah-mudahan Dewata akan memberikan ganti kebahagiaan yang lebih kepada Nini, apapun wujudnya nanti. Kakang, benar ini tempatnya? Iya. Pohon beringin besar di hutan Walingi ini cuma 1, Mei. Selamat datang, Kamandanu. Hebat penyamaranmu, Semi. Kakang sudah menerima surat saya? Itu kenapa saya kemari. Saya hanya mengikuti saran Rakuti yang saya anggap benar. Bagaimana pendapat Kakang? Memang tidak mudah memutuskannya, menempatkan telapak kaki saya. Memang kita sama-sama tidak suka pada Halayuda. Tapi terus terang, saya masih mencintai Majapahit, Rasemi. Majapahit yang mana? Majapahit sekarang adalah Majapahitnya Halayuda, penuh kedengkian dan kebusukan. Majapahit diselimuti fitnah. Majapahit yang saya maksud adalah rakyatnya, kedatonnya, dan seluruh keturunan keluarga Gusti Prabu Jayawardana. Sebenarnya, kalau Kakang berada di pihak kami, rencana untuk menyerang Majapahit secara terbuka akan kami gelar. Empu Wahana pernah menceritakan kepada saya. Selamat datang, Bu. Ini paman saya, Rakyat Jabung Terewes. Aku mau melaksanakan tawaranmu yang dulu itu, Rake. Aku mau tanya, apa semua yang Rake janjikan itu masih berlaku? Tetap, Empu. Siapapun akan diangkat menjadi Surantani Majapahit kalau berhasil membunuh Kamandanu dan Nyai Paricara.
Ingat, Adi. Aku tidak bohong, kan? Bagaimana? Kita berangkat sekarang. Tanganku sudah gatal ingin mencincang murid Ranubaya itu. Kalau begitu, kami pamit, Rake. Apakah tidak lebih baik Empu dan makan dulu? Tidak usah. Kami lebih suka makan di warung. Karena sopan santun di sana jauh lebih cocok buat kami. Nanti saja kalau kami sudah jadi Surantani. Kami pergi, Rake. Terima kasih, Empu. Keadaan semakin tegang akibat seranganmu semalam. Mereka akan lebih bingung kalau serangan berikutnya kami mulai. Baiklah, kita berpisah, Kakang Kamandanu. Saya akan menunggu Kakang setiap saat. Mudah-mudahan Kakang berubah pikiran. Itu ilmu Gangsir Antareja, Mei. Ilmu apa itu? Ilmu itu diilhami dari cerita Mahabharata. Ketika rumah yang ditempati keluarga Pandawa dibakar oleh orang suruhan Kurawa, tapi mereka bisa menyelamatkan diri. Karena sebelum itu mereka sudah dibuatkan liang rubah menuju hutan oleh Widura, paman para Pandawa. Kakang, sekarang kita kemana? Kembali ke Majapahit, Mei. Lewat timur. Yang Guru Kubu Ijo sebelum tewas oleh Kris Empu Gandring meminta kepada semua murid keturunannya untuk membalas kematiannya. Kepada keluarga Ken Arok, juga pada anak keturunan murid Empu Gandring. Karena Eyang Guru tewas oleh kutukan Empu. Cocok. Kamandanu, murid dari Ranubaya. Ranubaya adalah murid dari Pusasi. Sedangkan Pusasi adalah murid langsung dari Empu Gandring. Orang yang kita cari-cari datang juga, Kakak. Rezeki memang tidak akan pindah kemana-mana. Kakang, hati-hati dengan senjata beracunnya. Jangan kau pikir senjatamu itu yang paling hebat, anak muda. Aku sangat tahu kehebatan senjata buatan anak cucu Empu Gandring. Tidak ada apa-apanya. Mesin! Mesin! Mesin!
Ternyata tidak sehebat seperti apa yang kau ceritakan, Kroda. Cepat, kita seret dia ke Majapahit. Dan sebentar lagi, kita akan memakai pakaian Surantani. Kita rayakan kemenangan ini di warung yang ada di Majapahit. Wele-wele, bawa kabur. Ayo kejar! Kau telah membela Kamandanu Balelo. Di mana saya? Saya mimpi buruk sekali. Tuan tidak sedang bermimpi. Dan penderitaan lebih buruk dari yang Tuan alami sekarang. Bisa saja terjadi kalau Tuan tetap tidak mau menjawab pertanyaan Gusti Halayuda. Senjata yang melukai kepala Paman Kamandanu telah dibubui racun pembunuh syaraf yang dapat membuat siapa saja menjadi gila. Orang itu menggunakan jamur, kotoran banteng yang dicampur dengan getah kecubung merah, yang mampu menciptakan mimpi-mimpi buruk yang sangat menyiksa. Apakah bisa disembuhkan sama sekali, Tuan Tanca? Dengan ramuan ini, sedikit demi sedikit, pikirannya akan pulih. Jangan siksa aku seperti ini. Bunuhlah aku, Patih. Dia sedang dihantui oleh kebenciannya kepada Gusti Patih Halayuda. Hampir seluruh hutan di Majapahit dan Lumajang sudah pernah saya rambah, Empu. Tinggal Alas Selingi, yang terkenal paling murid itu saja yang belum pernah saya masuki. Tapi saya kenal semua jenis tanaman yang ada di dalamnya. Tempatnya memang agak sulit dicapai. Karena harus melalui tebing sempit yang sangat berbahaya. Tepatnya di mana? Dekat Empu menyelamatkan Tuan Arya Kamandanu. Pusatkan perhatianmu di sana. Untuk mengenali orang baru masuk alas itu, paling gampang, Empu. Pasti bisa saya endus. Di sana banyak pohon randu dan lumut amis. Bau bunga randu dan lumut amis mudah menempel pada pakaian orang. Kalau Paman Kamandanu bisa tidur sampai besok pagi, saya pastikan beliau bisa sembuh sama sekali. Artinya, racun itu belum sempat merusak syaraf pikirannya. Tapi kalau tetap mengigau, saya sanksi. Apa masih bisa disembuhkan? Saya mohon, Tuan tidak usah menceritakan kepada siapapun perihal Tuan Kamandanu di sini. Tidak usah khawatir, Empu. Arya Kamandanu adalah suami kakak seperguruan saya. Terima kasih.
Nini sudah sadar? Oh. Di mana saya? Nini berada di tempat yang paling aman. Ya, saya ingat sekarang. Saya pingsan oleh serangan bunga racun yang sangat harum. Tuan Rasemi? Iya. Anak buah saya menyelamatkan Nini waktu 3 pendekar aneh itu mengejar seseorang yang membawa kabur Kamandanu yang juga pingsan. Kamandanu? Iya. Pendekar tua yang melawan Kakang Kamandanu memang sangat sakti. Saya perhatikan ilmu mereka sedikit di atas ilmu yang dimiliki oleh Kakang Kamandanu. Mereka pendekar-pendekar sakti yang disewa Halayuda untuk menumpas kami. Untuk sementara, Nini istirahat di benteng kami. Sampai anak buah saya menemukan jejak Kamandanu. Nini tidak apa-apa. Mestinya Nini istirahat saja, sampai pusingnya hilang sama sekali. Saya harus sering menghirup udara murni untuk mencuci udara beracun yang sudah menempel di paru-paru saya. Mungkin ini memerlukan bahan-bahan obat. Saya yakin dalam hutan ini banyak. Anak buah saya bisa membantu Nini. Tuan tidak usah khawatir. Kalau sampai besok masih pusing, saya akan minta tolong kepada Tuan. Apa rencana Nini kalau sudah sembuh? Kenapa Tuan tanyakan itu? Supaya saya bisa menyiapkan anak-anak untuk mengantar Nini sampai ke perbatasan desa. Barangkali Tuan mau mengatakan kalau Tuan memerlukan tenaga saya sebagai tabib. Itu yang kami inginkan. Saya bersedia membantu Tuan-Tuan. Terus terang, kami sedang bingung. Sebagian anak buah kami sakit. Bahkan sudah ada yang meninggal. Ada beberapa kemungkinan, bisa karena perubahan cuaca, atau bisa juga karena gigitan serangga. Serangga? Benar. Mungkin nyamuk, mungkin juga semut. Suruh saja orang-orang Tuan mencari kulit pohon yang rasanya pahit. Rebus dan minumkan terus-menerus pada yang sakit. Yang sehat juga boleh, karena bagus untuk pencegahan. Terima kasih, Nini. Aku paling tidak suka kalau ada orang yang tidak percaya pada omonganku. Saya sangat percaya Empu. Tapi Tuan Halayuda selalu meminta bukti. Bisa dengan menyeret mayat Kamandanu dan Nyai Paricara. Atau bisa juga pedang Kamandanu yang sangat terkenal. Aku hanya bercerita, Kembar. Aku tidak menuntut hadiah itu sekarang. Pasti kedua mayat itu akan segera kutemukan. Jangan kaget kalau kamu nanti melihat Kamandanu menjadi... Semua itu karena pengaruh dari senjataku. Demikian pun dengan wanita itu. Dia akan pingsan selama berhari-hari sebelum akhirnya tewas. Dan tidak pernah ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi racun bunga bidadari. Mudah-mudahan tuan-tuan bisa menemukan mereka. Saya senang sekali menemani tuan-tuan menjadi Suratani Majapahit. Kisanak yang menyelamatkan saya.
Tuan Gajah Mada membawa Tuan dalam keadaan tidak sadar. Kemudian Tuan Tabib Tanca yang mengobati luka dalam Tuan. Sebelumnya Tuan tampak resah dan berteriak-teriak ketakutan. Orang yang bersama Keroda Muka itu pasti telah menyihirku dengan mengirimkan mimpi buruk. Gajah Mada. Syukurlah Tuan sudah sadar. Sebelum diobati Ratanca, Tuan mengigau ketakutan kepada Gusti Mahapati Halayuda. Iya, orang itu memang kurang menyukai saya. Dia menuduhku berpihak kepada Gusti Nambi dan sengaja mengirimkan orang untuk membunuh saya dan Mesin. Saya pernah mendengar dari Tuan Reda Menteri Kanuruhan, juga dari Empu Elang. Tapi jujur saja, sebenarnya Tuan berpihak kepada siapa? Saya berpihak kepada kebenaran. Kebenaran sangat pribadi sifatnya, Tuan Kamandanu. Benar bagi Tuan, belum tentu benar bagi orang lain. Kebenaran sejati. Kebenaran yang siapapun tidak mungkin bisa menolaknya. Sebagaimana siapapun tidak bisa membenarkan fitnah. Kebenaran yang selalu dibela oleh hati nurani, bukan kebenaran yang selalu dibela oleh mulut dan kepentingan pribadi. Bagaimana dengan sikap Rasemi dan Ralasem? Rasemi dan Ralasem, korban ketidakadilan yang dilakukan Halayuda. Selagi mereka hanya memusuhi Halayuda, tindakannya bisa dibenarkan. Tapi kalau mereka memusuhi Majapahit, mereka tetap seorang pemberontak. Tuan berada di pihaknya. Selagi mereka tidak kebablasan, bagaimana sikapmu sebagai seorang Bayangkari? Tugas saya hanyalah keselamatan keluarga Kedaton. Siapapun yang membahayakan keselamatan keluarga Gusti Prabu adalah musuh. Majapahit akan bisa jaya kalau penyakitnya dihilangkan. Dan satu-satunya penyakit yang sangat membahayakan adalah suburnya fitnah dan kedengkian yang dihembuskan oleh Halayuda. Ayo, cepat, cepat, cepat. Kami berangkat, Kakang. Hati-hati macan dulu. Baik. Berapa murahnya? Tuan biarkan mereka. Mereka sedang menikmati kemenangan. Selama ini mereka dicekam ketegangan. Kalau bisa lebih baik hentikan kebiasaan buruk itu, Tuan. Bisa merusak pikiran orang sehat. Orang tidak pernah bisa berpikir jernih, bahkan cenderung merusak, termasuk rencana kelompok Tuan. Itulah sebabnya kenapa ada sebuah agama yang melarang orang untuk bermabuk-mabukan. Agama? Aneh sekali aturannya. Agama itu muncul di negeri Padang Pasir, di jazirah dekat Laut Merah.
Lebih baik hentikan kebiasaan buruk seperti itu, Tuan. Apalagi kalian sedang menghadapi persoalan yang tidak enteng. Kamu tidak berhak membunuh kegembiraan kami. Aku pimpinan di sini. Kalian harus mematuhi aturan. Padahal perjuangan kita masih panjang. Buat kalian tidak waspada. Membuat kalian lupa pada kewajiban. Ingat, pasukan Rama hancurkan Hanggada mabuk-mabukan. Waktu menjadi duta ke Alengkadirja. Sehingga termakan fitnah oleh Rawana. Aku mau tanya, siapa yang bertugas menjaga liang Antaraja malam ini? Ya, mestinya ini tugas pasukanku. Ayo semua ke liang Antarja. Kalian jaga di sana. Ayo cepat. Terima kasih. Nini memperingatkan saya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Iya. Sudah kering, Paman. Mudah-mudahan bisa sembuh sama sekali. Untuk jaga-jaga, lebih baik Paman minum obat ini sampai habis. Terima kasih, Tanja. Iya. Jalu, kamu yakin yang kamu lihat itu Mesin? Ciri wanita itu sama seperti yang Tuan ceritakan. Kulitnya kuning langsat, cantik, dan mengenakan pakaian seperti lelaki. Sebelum aku pingsan, masih sempat aku melihat dia limbung oleh tebaran racun dari teman pendekar, Krodamuka. Barangkali dia diselamatkan oleh orangnya Rasemi. Empu Gajah Mada. Mereka mau menyerang Rasemi malam ini juga. Dan kamu, Jalu, diminta menjadi petunjuk jalan lewat lingkar selatan timur. Dengan kekuatan penuh, Mada? Kecuali pasukan kuda. Kasihan Rasemi. Kelihatannya Tuan condong kepada pemberontak. Siapa bisa condong kepada tukang fitnah seperti Patih Halayuda? Saya pernah dengar bahwa Patih Halayuda yang memperkenalkan Tuan kepada keluarga Kedaton. Maksudmu, saya mempunyai hutang budi kepada Tuan Halayuda? Apakah beliau akan memperkenalkan saya kepada keluarga Kedaton kalau saya tidak memiliki keahlian apa-apa? Waktu itu Gusti Prabu sakit keras. Beberapa hari beliau kehilangan kesadarannya. Tidak seorang pun dukun yang mampu menyembuhkannya. Tuan Halayuda kemudian menghadapkan saya. Lalu bersama kakak Mesin, saya berusaha keras. Penyakit almarhum Gusti Prabu Jayawardana ternyata sembuh. Untuk itu Tuan Halayuda mendapat penghargaan khusus. Beliau diangkat sebagai penasihat Yuwa Raja Jayanegara. Tidak ada hutang budi apapun Gajah Mada. Saya dikenalkan dengan keluarga Kedaton oleh Tuan Halayuda. Dan Tuan Halayuda mendapatkan kedudukan karena saya. Kenapa Tuan tidak mengikuti jejak Rasemi? Saya mengabdi kepada keluarga raja. Bukan kepada Halayuda atau siapapun, apalagi Rasemi. Tapi saya sangat tahu betul kalau Rasemi hanya memusuhi Halayuda, bukan Majapahit. Karena selama ini dia merasa diperalat dan dikecewakan. Ini benar-benar zaman Kolobendu. Kekisuran terus-menerus terjadi. Semoga saja ini bukan kutukan Sang Pencipta yang murka. Karena fitnah dan kesewenang-wenangan yang merajalela di negeri ini. Rakyat sulit membedakan fitnah dengan kebenaran. Kejujuran dihancurkan demi merengkuh kekuasaan. Perdana Menteri Kanduruhan pernah mengatakan hal yang sama, Tuan Kamandanu. Saya suka kamu mau mendengar berita dari manapun. Karena hanya orang yang suka mendengar dengan dua telinga yang bisa menjadi orang besar. Tapi juga tergantung kemampuan menimbang dengan arif berita-berita yang didengar. Saya yakin Empu Mada mampu melakukan itu. Kapan saya harus berangkat, Raden? Sekarang juga. Saya pamit, Tuan Kamandanu. Tuan Tanja. Kamu akan menyerang, Mada? Tugas saya menjaga Kedaton. Apapun yang terjadi. Bagus.
Kalau kakak Mei ada di sana, bisa berbahaya, Paman. Tampaknya penyerbuan yang dilaksanakan oleh Patih Halayuda tidak main-main. Ayo bangun, bangun. Bangun, bangun.